dulu ya. Biar Nah, hati-hati dulu. enak ya. Nih, maka saya lihat itu, woi. Sudah Kak. Oke, kurang makan lepas Pak. Woi, kita nyentuh siswa paling tenang di belakang Jangan Sudah. Kamu orang di guru sudah. yang kita bobot dulu ini pada belajar kan. Berimbang sekali perkiraan. Ikan nih, dia mau ikan nih. Sama dulu. Sudah, stop. Ini loh. Dan saya dulu Kak. Selain untuk foto. Jalan kamera. Iya, jangan bilang tadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Atika. Ganti. Nih, saya sampai dulu, makin coba mulai aja. Aku sponsor apa? Oke, ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan rekan sejawat serta anak-anakku sekalian yang dapat menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan saya menyelesaikan tugas PKG PJOK, yaitu tugas rencana tindak lanjut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya, Aulia Insani Basri, peserta diseminasi PKG PJOK kelas 5 gelombang 1 untuk memaparkan atau mempresentasikan suatu program yang akan saya laksanakan di sekolah kita di SD Impres Anak Buah. Adapun tema yang saya ambil dari program ini yaitu mari bergerak dengan permainan tradisional yang menyenangkan, yaitu permainan bentengan. Latar belakang dari program ini yaitu kearifan lokal, karena sekarang itu budaya modern sudah tergeser nih dengan budaya tradisional itu sudah tergeser dengan budaya modern, sehingga peserta didik itu sudah cenderung atau sudah hilang gitu permainan tradisional. Nah, ya yang biasa dia lakukan hanya main HP atau gadget. Nah, saya selaku guru olahraga, guru PJOK, ingin menggali kembali budaya-budaya tradisional itu melalui permainan tradisional, yaitu permainan bentengan. Nah, tujuan dari program ini ada 4. Yang pertama, mengenalkan kepada peserta didik dengan permainan tradisional. Nah, yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama melalui kegiatan berkelompok. Dan yang keempat, peserta didik melakukan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, adapun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ada 3. Yang pertama, belajar kepemimpinan, di mana peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan. Yang kedua, meningkatkan gerak. Dalam di permainan tradisional ini, peserta didik itu lebih bergerak baik dari konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan.
Dan yang terakhir, membangun kerjasama, membuat peserta didik mampu bekerja sama dengan teman dan memiliki rasa saling memiliki. Satu kelompok. Nah, tahapan proyek ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua konseptualisasi, ketiga aksi, dan keempat refleksi dan tindak lanjut. Perencanaan ada 3, itu mengenal bagaimana bagaimana permainan tradisional. Kedua, menjelaskan tentang permainan tradisional. Dan yang ketiga, membuat alat yang akan digunakan pada saat melakukan permainan bentengan. Nah, kedua, kontekstualisasi, mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dengan pelaksanaan permainan tradisional. Ini ceritanya saya sebagai guru PJOK berkomunikasi kepada rekan sejawat bagaimana pelaksanaan permainan tradisional ini dapat berjalan. Dan yang ketiga, aksi. Bersama rekan sejawat saya dapat mewujudkan atau menerapkan permainan bentengan. Nah, yang keempat, refleksi dan tindak lanjut, di mana penguatan dari guru tentang permainan tradisional yang telah dilakukan itu menyusun strategi atau rancangan-rancangan tentang permainan bentengan yang akan saya jalankan ke depannya. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam kegiatan ini saya mengadakan pada saat kegiatan P5. Nah, tema kearifan lokal, di mana di sini yang terlibat itu peserta didik kelas 5 dan peserta didik kelas 6. Waktu pelaksanaannya juga diimplementasikan pada kegiatan pekan seni dan olahraga, baik di sekolah itu sendiri serta dilakukan pada saat akhir pembelajaran atau class meeting. Kegiatan itu membutuhkan kolaborasi, keaktifan, dan kelincahan. Nah, komunitas yang terlibat di sekolah kami ada komunitas cermin, yaitu cerdas menginspirasi. Nah, saya dapat berkomunikasi kepada ketua atau rekan-rekan guru bagaimana program ini atau pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, adapun aset yang dimiliki sekolah ada 3. Yang pertama aset manusia, kedua aset fisik, dan ketiga aset sosial. Di mana yang terlibat aset manusia itu ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Nah, aset fisik di mana kita memiliki lapangan, ruang kelas atau dan alat permainan. Dan aset sosial itu bekerja sama dan saling mendukung warga sekolah. Bagaimana cara bergotong royong pada saat pelaksanaan program ini berjalan. Nah, rencana evaluasi ada 3: wawancara, survei, dan refleksi pada peserta didik dan guru. Nah, kemungkinannya, tantangannya ini ada 2. Nah, rencananya itu jangan sampai terjadi pada cuaca buruk. Nah, itu juga menjadi suatu tantangan kegiatan program ini yang akan saya jalankan. Dan yang kedua, sarana dan prasarana tidak sesuai. Tapi saya pikir di sekolah kita, di SDN Prasanako itu sudah lengkap di sarananya. Apalagi di permainan bentengan ini, menurutku kalau sarana itu cuma membutuhkan benteng atau pohon, tiang yang bisa digunakan. Oke, itulah yang dapat saya paparkan dari hasil program yang akan saya laksanakan di sekolah kita, SDN Prasanako. Saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang kurang jelas atau ada masukan dalam proses
yang akan saya laksanakan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, saya persilahkan kepada Ibu Vira untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kira-kira kapan perancangan Ibu Aulia bisa dilaksanakan? Oke, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya persilahkan kepada Ibu Firda untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan apa alasan Ibu mengambil program ini? Terima kasih. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Oke, saya persilahkan kepada Ibu Rahma untuk bertanya. Pertanyaan saya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini, permainan bantengan itu permainan tradisional. Ada tidak rinciannya yang bisa diperlihatkan ke kita, ke kami? Bagaimana saja langkah-langkahnya? Oke, Itu saja, Bu. Terima baik. kasih. Izinkan saya untuk menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada rekan sejawat. Yang pertama itu, kapan pelaksanaan programnya dilaksanakan? Nah, pelaksanaan programnya itu dilaksanakan rencananya pada setelah semester ini saya akan mengadakan suatu program pekan seni dan olahraga. Tapi dilihat dari kondisi cuacanya, apakah mendukung atau tidak, itu lagi kembali ke tantangannya. Nah, salah satu tantangannya itu. Tapi semoga berjalan lancar dan pada saat itu semoga cuacanya mendukung. Nah, pertanyaan kedua, alasan saya mengapa mengambil mengambil program ini, karena yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang itu, sekarang budaya-budaya tradisional itu sudah terlupakan. Peserta didik itu lebih cenderung menggunakan gadget atau HP untuk bermain. Jadi kemampuan bergeraknya itu peserta didik kurang. Nah, yang kedua, agar peserta didik itu tidak terbiasa dengan gadgetnya, dengan permainan ini, semoga peserta didik lebih aktif lagi bergerak dan bisa meninggalkan kebiasaannya bermain gadget atau HP. Apalagi sekarang itu banyak sekali, kalau HP itu terlalu banyak sekali pengaruhnya ke anak-anak. Banyak game, banyak aplikasi-aplikasi yang dia akses yang kadang juga kurang terkontrol dengan orang tuanya. Dan yang pertanyaan ketiga, rincian. Nah, ini rincian permainan bentengan. Ini harus dipaparkan karena ini juga nah, ini peraturan permainan bentengan. Permainan tradisional bentengan itu sudah populer di Indonesia. Nah, permainan ini terdiri dari 2 tim. Itu masing-masing beranggotakan 3 sampai 10 orang. Itu tergantung kesepakatan atau jumlah pemain yang tersedia. Nah, peraturan selanjutnya itu area permainan. Itu dilihat dari kondisi sekolah. Apakah ada lapangan yang terbuka? Karena permainan bentengan ini yang dibutuhkan hanya prasarana lapangan yang besar, terbuka.
Nah, setiap tim itu memiliki benteng atau markas yang disebut markas. Itu bisa berupa tiang, pohon, atau tanda lain yang mudah dikenal. Itu tujuan dari permainan bentengan ini yaitu berusaha untuk menyentuh benteng lawan dan saling melindungi benteng mereka sendiri. Penjagaan benteng itu jadi setiap tim itu ada satu orang yang berdiri menjaga benteng mereka untuk mencegah lawan menyerang. Selanjutnya menangkap lawan. Permainan dapat menangkap anggota lawan dengan menyentuh mereka ketika mereka berada di luar benteng. Jika tertangkap, itu permainan harus menunggu di area tahanan yang disepakati sehingga dibebaskan oleh rekan timnya. Selanjutnya membebaskan teman. Jadi tim yang istilahnya misalnya ada tim A dan tim B. Tim A itu anggotanya sudah tertangkap nih di tim B. Nah, tujuannya ini tim A untuk mengambil kembali anggotanya. Dan untuk memenangkan permainan ini, tim A dapat menyentuh tiang benteng tim B untuk memenangkan permainan ini. Tanpa disentuh dengan tim lawan. Nah, strategi permainannya ada 3, yaitu kerjasama antar tim, di mana tim perlu bekerja sama untuk menyerang dan bertahan. Dan yang kedua, bergerak cepat. Pemain yang bertugas menyerang perlu bergerak cepat dan menghindari lawan. Dan yang ketiga, pengalihan. Tim dapat melakukan pengalihan untuk mengelabui lawan agar benteng lawan terbuka. Nah, ini kegiatan ini, program ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan di antara pemain. Oke? Apakah sudah jelas? Oke, saya persilakan Bu Ardian untuk bertanya atau Saya mau bertanya mungkin boleh? Itu yang mungkin bertanya ini. Tadi Ibu menjelaskan tentang permainan bentengan, di mana permainan bentengan itu permainan tradisional atau biasa yang dikenal dengan permainan tom. Ya. Di sekolah di sini biasa kita lihat, tapi itu sudah jarang menunjukkan kalau kita bilang untuk mengembalikan permainan tradisional yang punah gara-gara gadget, karena memang sudah jarang kita lihat anak-anak bermain bom. Lebih banyak mereka menggunakan HP untuk bermain. Pertanyaanku di sini, Ibu, apakah di dalam permainan bentengan ini menggunakan koin juga? Kan kalau anak-anak saya lihat biasa kalau diinjak bomnya 1-0, diinjak bomnya 2-0 gitu. Sedangkan tadi itu kalau dari kemenangan itu yang saya baca tadi, kalau sudah lepas nih temannya, terus berhasil melepaskan temannya tanpa disentuh oleh lawan, itu sudah jatuhnya menang. Apakah dengan begitu sudah dikatakan menang atau menggunakan koin, berapa banyak koinnya dan bisa meloloskan temannya baru bisa dikatakan menang? Mungkin seperti itu. Tolong bisa dipaparkan sedikit supaya kami dari wali kelas bisa mengerti. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan apakah permainan bentengan ini mempunyai poin. Ya. Poin. Tidak. Oh tidak. Tidak. Dia pada saat menyentuh atau menyentuh benteng itu sudah dikategorikan pemenang. Berarti yang disentuh bentengan. Ya. Tidak ada di poin-poinnya bilang poin ini pemenang. Beda sama permainan bulu tangkis. Poin kan itu ada poinnya yang ditentukan. Nanti 21 poin baru bisa dikatakan menang, ini tidak. Pada saat memegang benteng itu sudah dikategorikan menang timnya. Oh, jadi kalau seumpama ini kita bermain ada dua Ada dua tim, tim ya.
tim A dan tim B. Terus saya ceritanya tim A. Saya mau menang. Berarti saya hanya cukup berlari ke lawanku untuk memegang bentengnya, lalu kembali ke timku. Ya, tujuannya seperti begitu. itu. Ya, tapi kan ada serangan balik. Ya. Nah, Oh, begitu. saling menyerang, kan ada serangan balik ya. Nah, kita sebagai tim ini maksudnya ingin menjaga, ingin menang. Kita sebagai tim ini menang, kita menjaga apa? Menjaga benteng dan menyerang benteng lawan. Oh iya, paham. Terima kasih Bu. Saya sudah paham. Berarti ada perbedaan sedikit dengan permainan bom. Karena bom yang saya tahu ya, tahu begitu nih kan. Dia menggunakan poin. Ada poinnya. Jadi kalau ini di bomnya 1 poin. Oh, mungkin kebiasaan kayak permainan sepak bola, Iya, dia seimbangkan, Jadi siapa yang paling banyak diinjak bomnya, nah itu nih yang menang. Tapi sebenarnya tidak ada istilahnya bilang harus poin ini baru bisa menang. Oh, cukup memegang benteng lawan sudah dikatakan menang tanpa tersentuh dengan lawan. Nah, tapi ada penyerangnya ceritanya Penyerang oh, lagi. ya. Iya, paham Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, tadi saya lihat dari pemaparan Pak, kelas yang terlibat itu cuma kelas 5 dan 6. Ya. Apakah Ibu tidak berinisiatif untuk mengajak kelas lain, gitu? Misalnya kelas 3 atau 4? Kenapa mesti kelas 5 dengan kelas 6? Oke, terima kasih atas Iya. pertanyaannya. Alasan saya kenapa yang saya libatkan itu hanya peserta didik kelas 5 dan kelas 6 itu keterampilan geraknya itu sudah cukup di situ. Maksudnya kalau dibilang kelas-kelas rendah mau dilibatkan itu belum mampu untuk melakukan permainan tradisional ini, atau masih belum paham tentang peraturan permainannya. Dan yang kedua itu susahnya untuk dikontrol. Itu juga salah satu tantangan buat saya, mengontrol siswa peserta didik kelas rendah. Jadi itu makanya saya yang libatkan ini hanya peserta didik kelas 5 dan kelas 6. Satu lagi, misalnya pelaksanaan program tak ini sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Tidak dipungkiri biasanya terjadi sesuatu hal, apalagi namanya anak-anak pada saat bermain, apalagi ini kan bentengan mempertahankan tim dan mempertahankan benteng masing-masing dan menyerang benteng lawan. Saya tahu ada kejadian misalnya, biasa kan dalam kelas ada perkelahian juga. Misalnya kalau dalam permainan ini ada sesuatu hal yang begitu, bagaimana Cara mengatasinya? Ya. Oke, sebelum permainan itu pemain sudah dikumpulkan. Ada aturan-aturan permainan. Nah, jika misalnya kalau ada yang jatuh atau yang yang melanggar aturan itu sudah ada aturannya. Jadi pada saat bermain itu sudah siap dengan peraturan itu. Resikonya juga pun sudah siap. Ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan sebelum bermain. Sebelum bermain ada kesepakatan Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, sebagai guru kelas rendah, saya kebetulan mengajar di kelas 1. Untuk permainan di kelas 1 kira-kira yang bagus untuk permainan apa? Permainan tradisionalnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku guru olahraga, kebetulan juga saya ini guru olahraga kelas tinggi. Nah, tapi kalau untuk permainan tradisional untuk kelas rendah itu
dende-dende. Ya. Ya. Oh, iya, Apa bahasa bahasa tradisional ya? dende-dende Ya, ya. iya, Iya, bahasa bahasa Makassarnya ya. itu dende-dende istilahnya. Hmm. Mungkin itu untuk kelas rendah bisa Aman. bisa dilaksanakan untuk permainan tradisional untuk kelas rendah. Nah, saya rasa cukup nih, mungkin di pertanyaan-pertanyaan sudah jelas nih. Baik, saya akan menyimpulkan dari program yang saya ambil ini. Mengapa saya mengambil program ini sudah saya jelaskan tadi, supaya anak-anak peserta didik kemampuan geraknya itu bisa lagi, ya, dan dapat meninggalkan kebiasaannya untuk bermain gadget atau HP. Program ini dilaksanakan pada setelah ulangan semester, kegiatan pekan seni dan olahraga, dan semoga programnya berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada tantangannya ke depannya, semoga tidak ada yang menghalangi. Ya. Ataupun demikianlah yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya presentasikan tentang tugas saya, rencana tindak lanjut di PKK PJOK ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.